Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para santri kelas 3 Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita kemarin. Kita sekarang akan membahas tentang isim adat. Isim adat ialah kata benda bilangan, ya. Bilangan itu angka dalam bahasa Arab sebagaimana berikut. Ya, jadi isim adat ini terbagi ya menjadi beberapa bagian. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan bertingkat, yang ketiga bilangan penjelas, yang keempat bilangan pecah, ya, pecahan, ya. Pecah itu maksudnya bilangan yang menjelaskan tentang pecahan suatu yang dihitung. Bilangan asli, ya, bilangan asli ini insyaallah nanti akan saya tambahkan keterangannya. Ada beberapa keterangan penting, nanti PDF-nya akan saya kirim ke grup kalian agar bisa dipelajari, ya. Bilangan asli, bentuk mudzakkar, ya, dari bilangan asli. Di sini menunjukkan hitungan satu, yang dihitung itu hanya satu. Contohnya ibnun wahidun, ya, satu anak. Bentuk muannasnya gimana? Yang bentuk mudzakarnya kan wahidun. Bentuk muannasnya gimana? Bintun wahidatun, ya, jelas. Tanda muannas di sini ialah tamar buta. Sekarang bentuk musanna, ya, tadi kan mufrad, sekarang bentuk musanna yang mudzakkar. Contohnya ialah ibnani isnani. Kemudian bentuk musanna yang muannas, yaitu bintani isnatani, ya. Di situ tambahan tak, ya, bintani isnatani. Nah, kemudian ketika kita memasuki bilangan 3, ya, sampai 9, maka berlaku kaidah kebalikan. Maksudnya kaidah berkebalikan ialah ketika ma'dudnya mudzakkar, ya, maka adatnya ialah muannats. Begitu pula sebaliknya, ketika ma'dudnya muannats, maka adatnya harus mudzakkar. Maksudnya seperti apa? Ya, ma'dud di sini ialah artinya yang dihitung, sesuatu yang dihitung. Ketika sesuatu yang dihitung itu adalah mudzakkar, maka adat atau angkanya harus muannats. Ya, ini kaidah yang sudah baku dari dulu. Tidak bisa dirubah. Kita hanya mengikuti dan menghafalkan kaidah ini, ya. Begitu pula kebalikannya, ketika ma'dud atau yang dihitung itu muannats, maka adatnya atau angkanya harus mudzakkar, ya. Contoh di sini apa? Salah satu banina, ya. Contoh yang ma'dudnya mudzakkar, yang dihitungnya mudzakkar, atau yang berupa jenis kelamin pria, ya, baik itu lelaki, yang menunjukkan lelaki, baik itu benda ataupun, ya, benda hidup ataupun benda mati. Di sini ma'dudnya itu banina, itu mudzakkar, ya, maka sudah bisa dipastikan adatnya adalah muannas, yaitu salah satu, ya. Salah satu itu ada tamar butohnya, berarti muannas. Jadi makanya di sini berlaku kebalikan, ya. 3 sampai 9 itu berlaku kebalikan. Jadi salah satu banina. Sekarang contoh muannas, ma'dudnya muannas, yang dihitung muannas. Banatin, ya, maka sudah bisa dipastikan adatnya atau angkanya harus mudzakkar. Apa itu?
salasu banatin, ya, 3 anak perempuan. Begitu pula seterusnya sampai angka 9, ya. Sini arba'atu banina, ya, khamsatu banina, sittatu banina, ya, sab'atu banina, ya, ini contoh yang ma'dud mudzakkar. Kemudian samaniyatu banina, tis'atu banina. Begitu pula yang contoh ma'dudnya muannas. Misalnya khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, ya, thamanu banatin, tis'u banatin. Sekarang ialah contoh berikutnya, yaitu dari mulai 10, ya, hitungan 10. Bagaimana kaidahnya? Masih sama, yaitu berlaku kebalikan, ya. Ketika ma'dudnya mudzakkar, ya, maka adatnya harus muannas, ya. Ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar, ya. Contoh di sini, ya, bisa contoh yang mudzakkar, ya. Contoh yang mudzakkar asyaratu banina, ya, walaupun yang sahih itu harokatnya shinnya itu disukun, jadi asyratu banina. Boleh juga ya asyaratu, tapi menurut orang-orang Arab ini ya sulit mengucapkan asyarah, gitu, ya. Asyaratu, ya, 4 huruf diharokatkan itu bagi orang Arab sulit mengucapkannya. Maka mereka lebih senang salah satunya di sukun, yaitu pada huruf shin, ya. Makanya sahihnya adalah disukun, yaitu asyratu banina. Kemudian contoh dari muannas, ya, ketika ma'dudnya muannas maka adatnya harus mudzakkar. Contohnya adalah asyara, ya, banatin, ya, asyara banatin. Kemudian, ya, untuk bilangan 11 dan 12, ya, maka kaidahnya, ya, berlaku juga seperti kaidah 1 dan 2, ya. Berlaku juga kaidah 1 dan 2. Maksudnya gimana? Ya, ma'dud dan adatnya sama, ya. Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Begitu pula juga nomor 12. Ketika adatnya ma'dudnya mudzakkar, adatnya juga mudzakkar, ya. Begitu juga yang contoh yang muannas. Ketika ma'dudnya, ya, muannas, maka adatnya juga muannas, ya. Ini sama kaidahnya dengan 1 dan 2, ya. Bilangan atau angka 1 dan 2 juga berlaku kaidahnya pada bilangan 11 dan 12. Apa itu kaidahnya, Ustaz? Yaitu ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar, ya. Ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas, ya. Contohnya gimana? Di sini misalnya ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar, yaitu ahada asyara ibnan. Kemudian contoh dari ma'dudnya muannas, adatnya muannas ialah ihda, ya. Jadi bentuk dari ahad itu ihda, muannasnya, ya, ihda asyrata bintan, ya. Maka dipastikan nanti akan saya jelaskan secara terperinci, dan saya juga bagikan PDF-nya supaya kalian bisa menambah pengetahuan tentang adat ma'dud ini. Jadi ada di situ syarat dari adat itu apa saja ketika bilangan asli, ya, pembagiannya. Kemudian syaratnya ma'dudnya apa saja, ya, nanti saya akan bagikan. Jadi kaidahnya itu ada 2 dalam bilangan asli ini, ya. Kaidahnya ada 2. Pertama, ya, kaidah pertama, adat mengikuti ma'dudnya, ya.
Jadi seperti na'at dan man'ut ya. Ketika dia itu mudzakkar, maka ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya mudzakkar. Ketika ma'dudnya muannas maka adatnya juga muannas ya. Dan kaidah yang kedua ialah dia kebalikannya. Berarti ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannas. Nah, begitu juga kebalikan, yaitu ketika ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar ya. Nanti saya akan bacakan kaidahnya insyaallah lengkap dari bilangan asli itu dari angka 1 sampai angka 1000-an ya. Di sini dijelaskan oleh musannif secara singkat saja ya. Nanti saya akan juga bagikan fotonya di dalam grupnya. Foto materi hari ini. Kemudian ketika bilangan ya 13 ya sampai 19 itu berlaku kaidah yang kedua ya, yaitu kebalikan. Ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannas. Begitu juga kebalikannya, ketika ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar. Sekali lagi saya ingatkan, ma'dud itu adalah yang dihitung ya. Contohnya di sini nomor yang 13 ya, satu contoh saja yang musannif contohkan, yang musannif tulis. Di sini ma'dudnya mudzakkar ya, maka sudah bisa dipastikan adatnya muannas. Contohnya salasata asyara ibnan ya. Maka berlaku di kaidah ini ialah mabni 'alal fathah ya, mabni 'alal fathi. Ya, mabni 'alal fathi. Maksudnya mabni 'alal fathi di sini adalah dia harokatnya tidak berubah ya. Selamanya dia harokatnya fathah. Nah, lihat sini berlaku kebalikan, salasata asyara ibnan ya. Dan ma'dudnya di sini berupa isim mufrad dan harus fathah harokatnya karena dia menjadi tamyiz ya. Setiap hitungan pasti ketika ada isim setelahnya itu dipastikan dia posisinya sebagai tamyiz ya. Kemudian sekarang masuk kita ke contoh namanya adat uqud. Adat uqud itu puluhan, mulai dari 20 ya, 20, 30 ya, 40, 50 sampai 90 ya, adat uqud ya. Maka dia adat uqud ini berlaku ya. Dia itu kaidahnya adalah mu'rab ya, mengikuti daripada kata ya, mengikuti daripada susunan katanya. Misalkan ketika nasaf ya mengikuti mu'rab jamak mudzakkar salim ya. Ketika dia rafa dengan menggunakan waw dan nun, ketika dia nasab dan jar menggunakan ya dan nun ya. Di sini contohnya aisyuruna ibnan ya, bisa dipastikan waw nunnya di sini ialah contoh dari rafa ya, i'rab rafa, yang mana i'rab rafa mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim menggunakan waw dan nun. Misalnya jaa isyruna ibnan ya. Maka ma'dudnya di sini syaratnya ialah dia isim mufrad ya, berharokat fathah karena dia menjadi tamyiz ya. Ya mudah insyaallah. Nanti akan saya share ya lebih lengkapnya ya PDF-nya supaya kalian bisa baca dan menghafalkannya sampai bilangan 1000 ya. Di sini akan saya sampaikan secara singkat saja mengikuti apa yang ditulis oleh musannif. Kemudian contohnya yang dari muannas yang ma'dud muannasnya bilangan 20, bilangan uqud ya. Bilangan 20 ialah isyruna bintan ya, sama. Jadi ini mengikuti kaidah yang kedua ya. Isyruna bintan. Untuk uqud ini tidak mengikuti kaidah yang kedua ya. Isyruna bintan. Ya.
Ternyata yang ishrun ya, untuk 20 tetap masuk kaidah yang kedua. Tapi di sini tidak berlaku ya, tidak berlaku kebalikan, dalam artian berlaku ya. Berlaku kebalikan. Di sini kan mudzakkar, jamak mudzakkar salim ya. Kemudian ma'dudnya dia muannas bintan ya, ishruna bintan. Ya, dia berlaku, tapi karena di sini ishruna juga wazannya tidak berubah ketika ma'dudnya mudzakkar ya, maka disitu dimasukkan di kaidah kedua saja ya. Dimasukkan di kaidah yang kedua, yaitu kebalikan ya, ketika ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar, ketika ma'dudnya mudzakkar adatnya muannas, tapi bentuk muannas dan mudzakarnya sama, yaitu ishruna ya. Kemudian di sini ya, sama dengan angka 1 dan 2, maka angka 21 dan 22 juga mengikuti kaidah angka 1 dan 2, yaitu apa? Ketika adat ya dan ma'dudnya sama ya. Ketika adat ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar. Ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas ya. Contohnya di sini wahid wa ishruna ya, wahid wa ishruna taliban ya, wahid wa ishruna taliban ya. Kemudian untuk muannasnya wahidatun wa ishruna bintan ya, wahidatun wa ishruna bintan ya, ma'dudnya muannas, adatnya juga muannas, wahidatun wa ishruna ya, bintan ya, sama-sama muannas. Kemudian ketika hitungan 23 ya sampai 29 itu berlaku kaidah yang kedua, yaitu kebalikan. Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas ya. Contohnya misalkan ma'dudnya mudzakkar arba'atu wa ishruna ibnan ya, jadi arba'atu itu muannas ya, arba'atu wa ishruna, kemudian ma'dudnya apa ya, jadi ibnan situ ya. Syaratnya sama dengan yang tadi ya, dengan angka yang 13 sampai 19, yaitu syarat daripada ma'dudnya dia berharokat fathah ya, karena sebagai tamyiz, dan juga bentuknya mufrad ya. Kemudian di sini contoh yang uqud, yaitu 30 ya. 30 tadi sama kayak ishrun ya. Dia masuk dalam kaidah yang kedua, yaitu ketika adatnya ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya mudzakkar. Sini contohnya salasuna bintan ya, bentuk daripada salasuna ketika muannas dan mudzakkar itu sama ya. Dan i'rabnya itu mengikuti i'rab jamak mudzakkar salim ya. Rafa'nya dengan waw nun ya, nasab dan jarnya dengan ya dan nun. Begitu juga berlaku kelipatan 30, 40, 50, 60 sampai 90 ya, ini kaidahnya. Sama juga nanti kaidahnya untuk 33 sampai 39 ya, itu berlaku kaidah yang kedua, yaitu ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannas ya, ketika ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar. Nah, sekarang saya kasih kesimpulan ya. Jadi dari adat dan ma'dud asli ini mempunyai dua kaidah. Yang pertama, adat dan ma'dud itu sama dalam bentuk muannas dan mudzakarnya. Maksudnya ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya mudzakkar juga ya. Ketika ma'dudnya muannas maka adatnya juga muannas. Hal ini berlaku pada bilangan 1 dan 2 ya. Begitu pula ketika dia ditambahkan di depannya. Misalnya 1 2 ini ditambahkan misalnya 1 1 maksudnya 11 ya. Kemudian 1 2 ini ditambahkan di belakangnya
1 2, maksudnya 12, maka itu berlaku untuk kaidah yang pertama. Begitu pula juga dengan 2 1 ataupun 2 2 ya, itu berlaku kaidah pertama juga ya. Begitu pula 3 1 3 2. Jadi setiap ada angka 1 dan angka 2 itu berlaku kaidah yang kedua. Baik itu nanti ditambahkan angkanya di depan atau di belakang. Contoh ditambahkan angkanya di depan tadi 11 12. Ya, contohnya ditambahkan di belakang 21 22, 31 32 ya. 41 42, 51 52 ya, 61 62, 71 72, 81 82, 91 92 ya. Itu berlaku kaidah yang pertama. Oke. Sedangkan untuk kaidah yang kedua ya, ini berlaku untuk bilangan yang 3 sampai 9, yaitu kebalikan ya. Kebalikan itu apa? Yaitu ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannats ya. Ketika ma'dudnya muannats maka adatnya mudzakkar. Ya, begitu itu juga berlaku ketika ya, angka 3 ini kemasukan angka lain. Contohnya apa? Ya, di angka di angka 33 sampai 339. Nah, bagaimana dengan yang 20? Nah, 20 ini juga masuk ke kaidah yang kedua, yaitu kaidah kebalikannya. Jadi ketika ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannats, ma'dudnya muannats, adatnya mudzakkar, maka sudah bisa dipastikan tinggal memasukkan angka 3 sampai 9, berarti 23 sampai 29. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ini berlaku untuk kaidah yang kedua ya. Begitu pula yang 33 sampai 39, 43 49 ya, 53 59 ya, 63 sampai 69, 73 sampai 79, 83 sampai 89, kemudian 93 sampai 99 ya. Itu berlaku kaidah yang kedua. Nah, bagaimana untuk angka yang 10? Angka 10 karena dia dihitungnya isim mufrad, maka berlaku kaidah yang pertama, yaitu ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya juga mudzakkar. Ketika ma'dudnya muannats maka adatnya juga muannats. Oh, maaf. Di sini berlaku kaidah yang kedua, maaf ya, untuk 10 ini berlaku kaidah yang kedua, yaitu ketika ma'dudnya ya mudzakkar maka adatnya muannats, ketika ma'dudnya muannats maka adatnya mudzakkar. Yang 10, angka 10 ya. Terus bagaimana untuk angka kelipatan 100 ya? Untuk angka kelipatan 100, 200 ya. Itu berlaku tidak masuk ya. Tidak masuk pada kaidah yang atas. Ya, sebentar. Dan kita lihat di dalam coretan saya ya, di PDF ini untuk angka 100 seperti apa kaidahnya. Ya, ternyata untuk kaidah yang ratusan ya berlaku kaidah untuk bilangan ratusan berlaku kaidah yang kedua, karena dia dihitung sebagai isim mufrad ya, benar sama kayak yang 10 tadi ya. Maka sudah dipastikan ketika ma'dudnya mudzakkar adatnya muannats, ketika ma'dudnya muannats adatnya mudzakkar ya. Contohnya di sini misalkan sab'u sanabila ya, sab'u sanabila. Sab'unya ini sekarang kita coba contoh ma'dudnya mudzakkar adatnya muannats dulu ya. Nah, ma'dudnya mudzakkar di sini namlin contohnya. Ya, mi'atu namlin. Ya. Adatnya muannats tapi ma'dudnya mudzakkar, kebalikan ya, berlaku kebalikan ya. Al ma'dud yang mudzakkar yaitu naml ya, adatnya muannats. Contoh berikutnya ustadzin, mi'atu ustadzin ya. Nah, sudah dipastikan ketika ma'dudnya mudzakkar adatnya harus muannats ya. Di sini ustadz ini mudzakkar ya, maka ma'dudnya muannats yaitu mi'ah ya. Mi'ah itu muannats ya, karena ada tamar
ada tamarbutoknya. Akan tetapi ya susunannya, ya susunan ma'dudnya dia sebagai susunan idhafah, mudhaf ilaih, maka harus di kasrah karena susunan idhafah. Mi'atu ustadin, ya sudah mi'atu ustadin, ya dia harus susunnya idhafah. Ya, begitu pula berlaku untuk hitungan 200 ya. 200 ini ya dia bentuk dari musannanya 100 ya, maka nanti i'rabnya mengikuti i'rab musanna ya. Ketika perubahannya berarti mi'atani itu untuk rafa, mi'ataini itu untuk nasab dan jar ya. Nah, maka ya untuk ma'dudnya, untuk 200 ini ya, untuk ma'dudnya dia harus isim mufrad yang dibaca jar karena sebagai mudhaf ilaih ya. Bagaimana dengan hitungan 300, 400, 500, 600, 700, 800 sampai 900? Maka ini bilangan ini ya kita rasiokan dengan atau kita kiaskan dengan bilangan yang tadi 3 sampai 9. Maka sudah dipastikan ini kaidah kedua berlaku ya, yaitu kebalikan. Ya. Ya, di sini contohnya yang 300 ja'a salasumi rajulin ya. Untuk yang ma'dudnya dia harus berupa isim mufrad dan dibaca kasrah karena mudhaf ilaih. Contoh yang ma'dudnya muannas ja'at salasumi imra'atin ya. Ya, mengapa kok dia masuk ke kaidah yang kedua? Ya, karena di sini adat yang 3 sampai 9 adalah adat ratusan itu kan mi'ah. Mi'ah itu muannas. Maka sudah dipastikan ya sebelumnya ya yaitu harus mudzakkar ya. Karena angka mi'ah di sini sebagai ma'dudnya, sedangkan adatnya itu angka 3 sampai 9-nya. Salasu mi'ah ya. Arba'u mi'ah ya kan, berarti kebalikan ya, ma'dudnya yaitu angka mi'ahnya ya, bilangan mi'ah atau angka mi'ahnya, bilangan seratusan adalah muannas, maka bilang adatnya atau bilangan sebelumnya harus mudzakkar ya. Salatu mi'ah, arba'u mi'ah ya, khamsu mi'ah ya. Kemudian bagaimana yang untuk 1000 ya, hitungan bilangan 1000. Di sini untuk bilangan 1000 ya berlaku ya untuk adat 1000 ini ya, alfun ini dia mudzakkar dan isim mufrad ya, maka mengikuti perubahannya mengikuti i'rab isim mufrad ya, yaitu ketika rafa'nya dhamma, ketika nasabnya fathah, ketika jarnya dengan kasrah ya. Begitu juga untuk 2000 ya, bilangan 2000 sama kayak 200 yaitu mengikuti i'rab tasniyah ya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Bilangan-bilangan tadi nanti akan saya kirimkan ringkasannya berupa PDF ke grup kalian masing-masing. Kemudian bila mana ada yang kurang jelas ya, karena kita terbatas untuk video ini ya, terbatas waktu, maka nanti silahkan ditanyakan melalui japri ya, chat pribadi. Adapun untuk tugasnya kalian ya, nanti membuat
ya video ringkasan tentang materi hari ini ya, tentang adat asli. Oke, tentang adat asli ya, kaidah-kaidahnya dan contoh hitungannya dari 1 sampai 1000 ya.